Selamat pagi, apa kabar hari ini? Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, khususnya kelas Pratama dan kelas Madya. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali walaupun masih secara online di Sekolah Minggu hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita melalui Sekolah Minggu hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami memuji memuliakan Tuhan melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Bimbing kami, sertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
membuktikan Dia hidup. Saya hidup, ada hari esok. Saya hidup, ku tak gentar, karena ku tak berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Saya hidup, ada hari esok. Saya hidup, ku tak gentar, karena ku tak berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
bersamaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu, khususnya untuk anak kelas Pratama dan Madya Gereja Baptis Pertama Bandung. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu hari ini. Wah, Bu Giarti senang banget kalau hari ini bisa menjumpai kalian semua. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat? Yes, kita harus tetap semangat sekalipun pandemi ini belum berakhir. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Ya, 5M-nya tetap dilaksanakan ya, supaya kita tetap dalam kondisi sehat dan kita masih bisa beraktivitas. Dan kita akan siapkan hati kita pagi ini untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat menikmati hidup kami, dan saat ini kami bersama-sama siap untuk belajar firman-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan juga kami saat ini mau mendengar firman-Mu. Karena itu pimpin kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita masih ingat cerita sekolah minggu yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi? Ya, kita sudah mendengarkan kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari Kamis kita sudah merayakan bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membaca kembali dari Kisah Para Rasul. Ya, maksudnya pelajaran hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa menyiapkan Alkitab kalian di rumah dan mengikuti pembacaan yang akan dilakukan oleh Bu Giarti ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Bu Giarti akan membacakannya dari sini, nanti anak-anak semuanya menyimak ya dari Alkitabnya masing-masing. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Ya, kalau sudah mendapatkannya bisa diperhatikan bersama-sama. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, kisah atau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus kita sudah dengarkan minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat janji Tuhan Yesus mengenai turunnya Roh Kudus. Ya, kita bisa perhatikan dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, Tuhan sudah mengatakan kepada murid-muridnya ya bahwa pada suatu hari ketika dia sedang makan dengan murid mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya akan kehadiran Roh Kudus. Dan dalam ayat yang ke-8 kita dapat melihat juga Tuhan berkata kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, seperti apa sih peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau dalam hidup murid-murid Tuhan? Kita akan lihat bersama-sama ya. Yang pertama tentunya peranan Roh Kudus adalah seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi yang pertama peranan Roh Kudus adalah memberi kuasa kepada tiap murid-murid Tuhan Yesus. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka pada saat itu Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hatinya dan dia menerima kuasa yang daripada Allah Bapa untuk melakukan atau untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, hal yang kedua peranan Roh Kudus bagi hidup orang percaya adalah menginsyafkan manusia dari dosa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Nanti Bu Gerti akan membacakannya buat kalian semua ya. Jadi peranan yang kedua dari Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosa, atau artinya menolong manusia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus ini tidak bisa kita lihat secara nyata, tetapi peranannya, pekerjaannya, dan kehadirannya itu sangat kita rasakan dalam hidup kita, memimpin kita sekalian, dapat menginsyafkan orang akan dosa-dosanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-7 sampai 11. Saya akan bacakan buat kalian semua ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Itulah peranan kedua dari Roh Kudus, yaitu menginsafkan manusia akan dosa. Lalu peranan yang ketiga dari Roh Kudus ini adalah sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur, seperti dari ayat yang ke-7 tadi juga sudah dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan mengirimkan ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita menjadi penghibur bagi kita sekalian. Lalu yang berikutnya, hal itu juga dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan,
Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Itu peranan ketiga dari Roh Kudus, yaitu sebagai penolong, sebagai penuntun, sekaligus juga sebagai penghibur. Lalu yang berikutnya masih di Yohanes 16 ayat yang ke-13, peranan yang keempat dari Roh Kudus adalah menuntun orang dalam kebenaran. Seperti yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penuntun. Tentunya sebagai penuntun ini Roh Kudus bekerja menuntun orang dalam kebenaran. Ya, nanti kalian bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Lalu yang berikutnya peranan Roh Kudus, selain sebagai penuntun, sebagai penolong, sebagai penghibur, pemberi kuasa, menginsafkan orang dari dosa, Roh Kudus juga berperanan memberi karunia. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memiliki karunia-karunia yang berbeda, dan setiap orang minimal memiliki satu karunia. Dan kalau kamu punya satu karunia saja, lalu karunia kamu itu kamu gunakan, maka Tuhan akan menambahkan karunia yang lain kepadamu. Jadi peranan Roh Kudus yang kelima adalah memberi karunia. Dan yang berikutnya yang keenam, peranan Roh Kudus adalah mentransformasi atau mengubahkan hidup seseorang. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hatinya maka ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menolong setiap orang untuk mengubahkan hidupnya. Yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran, dan Roh Kudus itu yang menuntun tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tetap hidup dalam kebenaran sehingga hidupnya diubahkan. Yang terakhir, tentunya peranan Roh Kudus adalah melakukan pembaharuan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 13 dan juga dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tiap-tiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, maka hidupnya diubahkan dan terjadi pembaharuan. Yang dulu hidup menurut daging, akhirnya sekarang hidup menurut Roh. Ketika hidup menurut pimpinan Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Ya, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, jelas sekali ya anak-anak, luar biasa sekali. Roh Kudus ini bekerja di dalam hidup orang percaya. Jadi bersyukurlah kita, Tuhan itu tidak hanya menyediakan surga bagi kita yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita, menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur, seorang penuntun, pemberi kuasa, pemberi karunia, dan juga yang roh itulah yang akan mentransformasi atau mengubahkan hidup kita dan terus melakukan pembaruan dalam hidup kita, sehingga kamu dan saya setiap hari hidupnya semakin berubah dan semakin serupa dengan Tuhan. Nah, itu adalah peranan Roh Kudus yang harus kita ketahui. Lalu hasilnya apa di dalam hidup orang percaya kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus? Tentunya hasilnya adalah yang pertama, hidupnya diubahkan. Kalau sudah diinsafkan dari dosanya, dulu suka marah-marah, dulu suka misalnya melawan orang tua, anak yang sudah percaya Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus di dalam hatinya, tentu hidupnya akan diubahkan, berbalik dari segala dosanya dan hidup seturut dengan firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Lalu yang kedua, hidup berbuah. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya. Terus apa lagi? Ada kesabaran, terus ada kerendahan hati, terus ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena sudah diubahkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir tentunya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kalau kita menerima kuasa maka kita akan dimampukan menjadi saksi bagi Tuhan,
Mulai dari mana? Kalau kata kepada murid-murid, Tuhan berkata mulai dari Yerusalem, sesudah itu ke di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Hidup kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siap menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Kuncinya cuma satu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan diam di dalam hatimu dan dia akan bekerja dalam hidupmu. Sebagai ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siap menjadi saksi Tuhan? Yes, mantap semuanya. Roh Kudus diam dalam hati kita, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, aktivitas kita hari ini jangan lupa ya, nanti dikerjakan ada di petunjuknya atau panduan yang dibagikan di dalam grup ataupun di dalam YouTube ini ada ya. Hari ini kita mau belajar membuat buku harian ya. Siapa yang suka membuat buku harian? Nah, kalau sudah punya buku harian tinggal melanjutkan. Yang belum, ambil atau pilih satu buku yang kamu punya di rumah, atau kalau belum punya bisa beli buku apa aja ya. Lalu kamu bisa hias buku itu dengan cantik, lalu kamu tulis buku harian, misalnya buku harian siapa ya? Buku harian Kia, buku harian Aura, buku harian Adriel. Nah, kamu bisa hias buku hariannya. Lalu tantangan minggu ini adalah silahkan kamu tuliskan di dalam buku harianmu itu ya, jurnal untuk minggu ini, tulis dalam buku harianmu dalam hal apa sajakah kamu merasakan pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Daftarkan itu, ya mungkin banyak ya, pasti kamu punya pengalaman di mana Tuhan menuntun kamu. Nah, daftarkan itu dalam buku harianmu. Sesudah itu kamu ceritakan kepada papa mama, dan jangan lupa minta tanda tangan papa mama kalau kamu sudah menceritakannya ya, supaya papa mama juga mengetahui pengalaman kamu berjalan bersama Roh Kudus. Nah, kalau sudah, jangan lupa juga di foto buku hariannya atau kamu bersama buku harianmu, lalu dikirim ke grup supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dan menyemangati teman-teman yang lain supaya tetap ke sekolah minggu, sekalipun sekolah minggunya masih di rumah saja. Oke, siap semuanya? Ya, sampai bertemu minggu depan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Kau kirimkan bagi kami, yang telah menginsafkan kami akan dosa-dosa kami, yang memberi kuasa kepada kami, memberi karunia, menjadi penolong, menjadi penuntun, penghibur bagi kami dikala kami mengalami duka cita, dan juga Engkau yang menolong kami dalam kesulitan-kesulitan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berkati kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, selamat bertemu kembali, sampai bertemu kembali maksudnya di minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap setia ke sekolah minggu, tetap rajin baca Alkitabnya, dan ikut Impact Kids setiap hari jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh scan QR code yang ada di sini, atau juga boleh transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bersama dengan teman kita memuji nama Tuhan. Aku bawa, aku berikan.
berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu minggu depan. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan. Prakaryanya juga dikerjakan. Dan boleh kirim ke guru kelas masing-masing. Atau boleh minta tolong mama atau papa untuk mengirimkannya di grup orang tua. Oke adik-adik, jangan lupa untuk ikut juga persetujuan pada sore hari di kelas masing-masing. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Hidupku 24 ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 dan 52. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Lukas 24 ayat
sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Berdirilah tegak, jatuhkan kebenaran, bersihkan ke